Berikut ini adalah tutorial instalasi dan penggunaan emulator 8086. Kita buka dulu foldernya. Di sini ada file setup. Kita klik 2 kali, maka akan muncul jendela baru. Kita klik next. Next lagi. Nanti letak programnya ada di C EMU8086. Kita klik next. Oke, kita klik install. Proses instalasi sedang berjalan. Nah, proses instalasi selesai, akan muncul dua pilihan, view readme text atau launch the emulator. Kita uncheck untuk readme-nya dan kita klik yang launch the emulator. Kita klik finish, maka akan muncul jendela emulator 8086. Atau kalau kita membuka setelah kita instalasi, kita juga bisa pilih di sini. Nah, di sini muncul icon emulator 8086. Oke, proses instalasi sudah selesai. Untuk memulai program, kita klik new. Lalu kita pilih, di sini ada beberapa pilihan, com template, exe template, bin template. Kita pilih yang empty workspace. Klik OK. Nah, akan muncul jendela baru kosong. Nah, di sinilah nanti kita akan menuliskan program dalam bahasa assembly dan akan kita simulasikan. Oke, beberapa menu yang ada di sini. Ini new untuk memulai program baru, open untuk membuka program yang sudah pernah kita tuliskan sebelumnya. Ini ada beberapa example, to save. Untuk operasi programnya ada dua pilihan di sini, compile. Ini untuk mengkompilasi program, compile untuk mengkompilasi program, dan emulate ini untuk emulasi atau untuk kalau kita ingin mengetahui step by step jalannya program, mengetahui perubahan data pada register-register, kita pilih yang ini. Dan menu yang lain ada kalkulator, konverter, option, help, dan lain sebagainya. Oke, kita akan memulai program baru. Kita ambil contoh yang kita bahas di perkuliahan. Oke, contohnya kita akan membuat sebuah program yang mana outputnya nanti berupa menampilkan huruf A sampai Z di layar. Ini adalah targetnya. Nah, sebelum kita membuat program, kita perlu membuat flowchart dulu sehingga kita bisa merancang step by step alur programnya, dan nanti dijadikan bahasa assembly itu lebih mudah karena sudah ada flowchartnya. Kita mulai dari start. Nah, kalau ingin menampilkan huruf A sampai Z, berarti tentunya di sini ada dua proses ya, perulangan. Berarti nanti ada proses mengulang sebanyak jumlah huruf yaitu 26, dan penentuan huruf awal. Oke. Jadi kita tuliskan dulu jumlah perulangannya adalah 26 sesuai dengan jumlah huruf, dan huruf A sebagai huruf yang pertama kali ditampilkan. Lalu proses berikutnya adalah cetak huruf. Jadi huruf yang pertama kali ini kita tampilkan dulu di layar. Setelah itu kita hitung perulangannya. Nah, karena jumlah hurufnya sudah ditentukan 26, berarti untuk perulangan 26 kali kita nanti menggunakan perintah increment atau pengurangan. Nah, nanti bila perulangan sudah sama dengan 0, berarti sudah mengulang sebanyak 26, maka proses selesai. Nah, karena ini masih belum diulang, maka proses berikutnya setelah mencetak huruf adalah jumlah ulangnya kita kurangi, sehingga jumlah ulang sekarang sama dengan 25, dan huruf kita tambahkan 1. Berarti huruf yang
berikutnya adalah B. Lalu looping, cetak huruf lagi, berarti pada proses ini akan menampilkan huruf B, huruf yang kedua. Setelah cetak huruf, turun ke sini, dicek perulangannya apakah sudah sama dengan 0 atau sudah mengulang sebanyak 26. Nah, pada proses ini tentu belum, masih 25 ya. Berarti proses berikutnya adalah jumlah ulang kurangi 1 sehingga menjadi 24 dan huruf kita tambahkan 1. Huruf sekarang tidak lagi B tapi menjadi huruf C. Nah, proses ini berulang terus sampai jumlah ulangnya sama dengan 0 atau proses perulangannya sudah 26. Berarti nanti akan mencetak satu persatu huruf sampai Z. Ketika proses sudah selesai, maka proses dihentikan. Ini adalah alur programnya. Berikutnya kita terjemahkan menjadi bahasa assembly. Kita tuliskan pertama org 100H origin ya. Jadi program kita dimulai di alamat 100 hexa. Lalu di sini kita tuliskan dulu move cx 1a hexa, artinya sama dengan 26 desimal. Ini register cx atau counter yang nanti digunakan untuk menghitung jumlah perulangannya. Move dl 41h, ini adalah kode ASCII ya. Untuk kode ASCII kita bisa melihat di ini ada tabel ya, desimalnya 0, heksanya 0, oktalnya 0. Nah, karakter yang ditampilkan adalah 0 ya. Jadi ini adalah tabel untuk karakter-karakter yang dikenal oleh komputer dan ini sudah terstandarisasi oleh ASCII. Nah, huruf A kita lihat di sini. Nah, di sini huruf A yang warna merah karakternya huruf A besar. Untuk heksanya adalah 41 ya, 41. Nah, ini yang kita tuliskan di program. Move dl 41 hexa. Berikutnya kita tuliskan dulu di sini ada label ulang, nanti digunakan untuk pengalamatan perulangan. Move AH02, ini adalah service interrupt 21 yang mana 02 ini adalah kode untuk menampilkan di standar output atau layar. Dimana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya di tab di penjelasan tentang INT21, dimana 02 ini adalah output function read a single character to standard output. Jadi ini adalah perintah untuk mengeluarkan di layar salah satunya. Oke, kita kembali ke sini. INT21 ya, karena servisnya adalah 02 berarti ini adalah perintah cetak ke layar. Nanti akan ditampilkan di emulator screen ini. Terus yang kedua, berikutnya INC atau perintah increment DL. Jadi DL yang aslinya 41 tadi ya, ini ditambahkan 1 ya. Dimana kita bisa mendapatkan perintah ini increment, ini kita bisa melihatnya di datasheet. Di sini ada datasheet 8086. Kita ketikkan increment. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan 1. Jadi kalau di program tadi DL isinya 41 atau karakter A, berarti DL sekarang isinya adalah 42 atau huruf B sesuai dengan tabel ASCII tadi. Berikutnya loop ulang ya. Jadi ini ada perintah loop terus menuju ke alamat yang ditulis dengan label ulang. Nah, bagaimana penjelasan tentang loop? Kita buka lagi di datasheet 8086. Bagaimana cara kerja loop? Nah, loop ini berarti berulang dengan HX counter. Jadi dia acuannya adalah isi dari register CX yang difungsikan sebagai counter. Nah, kita tahu bahwa tadi CX istrinya adalah 1A atau 26. Jadi pada proses ini
isi CX itu dikurangi 1, dan yang tidak ke baris berikutnya adalah perintah loop ini akan melompat ke label ulang ya. Jadi move AH02 INT21 cetak ya. Cetak yang berikutnya adalah huruf B ya. Nah, ketika CX-nya masih belum 0, maka prosesnya akan mengulang terus. Dia akan melompat ke label ulang dan mencetak terus-menerus. Ketika sudah 0, baru dia ke baris berikutnya, yaitu INT20, artinya proses selesai. Terus kita tuliskan read atau return kembali. Oke. Berikutnya ini kita tuliskan nanti di emulator 8086. Oke, kita bisa copy paste saja. Sekarang kita masuk ke emulator 8086 yang sudah kita rancang tadi, kita tuliskan di sini ya. Oke. Berikutnya, setelah kita tulis atau kita copy paste di layar ini, berikutnya kita compile. Kita kompilasi apakah program yang kita ketik itu sudah benar dan tidak ada kesalahan. Oke, di layar ini muncul bahwa sudah di assembly dan tidak ada error. Biasanya kalau ada kesalahan akan dimunculkan di sini. Berikutnya kita simpan ya, misalkan dengan nama file abjad, file binary. Kita close dulu. Nah, kalau kita ingin mengetahui program kita bagaimana runningnya, kita klik emulate. Di sini akan ditampilkan jendela baru. Yang ini adalah untuk original source code-nya yang sudah kita ketik tadi. Yang di sini adalah tampilan emulator, di mana ditampilkan beberapa register ya. Ada register AX, BX, CX, DX, dan seterusnya ya. Dengan melihat register, kita nanti akan mengetahui perubahan-perubahan atau step by step perjalanan program yang sudah kita rancang tadi. Oke. Di sini juga dituliskan move CX 001AH, move DL 041H, dan seterusnya. Ini yang sama dengan source code-nya. Di sini juga tertulis alamat 100. Ini adalah origin 100H yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat opcode-nya. Jadi bahasa mesinnya atau bahasa hexa dalam hal ini sebagai pengganti binernya itu dituliskan di sini ya. Kita lihat di alamat 07100 ini B9 185. Di sini 1A 026 ya. Jadi ini yang mewakili 1AH ini menjadi 26 dan seterusnya. Oke. Untuk simulasinya kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah single step dan run. Kalau kita klik yang run, maka program ini sekali dijalankan dia akan selesai. Nah, kalau kita memilih single step, nanti kita bisa melihat step by step proses programnya. Oke, kita pilih yang single step dulu. Pertama adalah perintah move CX 1AH. Kita lihat CX tadi sebelumnya adalah 00, sekarang terisi dengan 1A. Step berikutnya ya, move DX ya. Move DX atau di sini adalah DL 41 hexa. Ya, di sini dituliskan DX-nya adalah 41. Nah,
step berikutnya move AH02. Kita lihat di sini ada dua register AH dan AL. Awalnya berisi 00, kita klik single step, AH nya terisi 02, terus kita klik lagi klik ENT21. Nah, di sini akan memunculkan tulisan A di screen emulator huruf A. Berikutnya kita lihat proses berikutnya adalah increment DL. DL masih 41, ketika kita klik single step ya, maka DL nya sekarang adalah 42 ya, tapi di layar masih huruf A. Nah, berikutnya adalah loop ulang, berarti dia akan naik lagi ya. Move AH02 INT21, ini manggil service DOS ya, terus menampilkan di layar huruf B ya. Dan proses ini berulang terus sampai sebanyak 26 perulangan ya. Nah, kalau kita klik run, ya, maka ini akan jalankan terus sampai selesai. Oke. Jadi demikian penggunaan dari emulator 8086 yang bisa kita gunakan untuk simulasi step by step maupun running dari program assembly yang sudah kita buat.